Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hirunisa dengan NIM belakang 041, kelas 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ahlul hali wal aqdi dan masalah-masalah yang menyertainya. Nah, pada kesempatan yang pertama kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kewajiban pembentukan ahlul hali wal aqdi. Dan kira-kira gimana ya kewajiban pembentukan dari ahlul hali wal aqdi tersebut? Yuk mari kita simak sama-sama. Pada pembahasan pertama adalah mengenai kewajiban pembentukan ahlul hali wal aqdi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kitab atau firman Allah menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk membentuk segolongan yang khusus, di mana merupakan bukti bahwa membentuk segolongan yang khusus merupakan fardu ain atau wajib perorangan. Nah, diwajibkan atas setiap orang mukallaf untuk turut berpartisipasi secara bersama-sama dalam pembentukan itu. Dalam hal ini, mereka harus memilih umat atau segolongan dari kaum muslimin yang memang khusus bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar jika tidak ditemukan watak dakwah dalam diri mereka. Dan juga ini memang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan seperti diketahui bahwa di zaman sekarang juga terdapat kaitan terhadap pembentukan ahlul hali wal aqdi ini. Dan keperluan atau kebutuhan terkait pembentukan tersebut sebenarnya diperlukan, khususnya untuk memberikan kewenangan kepada ahlul hali wal aqdi dengan kekuatan opini rakyat dan solidaritasnya untuk mencegah tindakan otoriter yang dilakukan oleh penguasa, dan juga dalam rangkaian mencegah kekuatan militer yang taat buta terhadap pemerintahannya, dan juga untuk mencegah kekuatan polisi yang sekedar hanya menjaga keamanannya saja dan keamanan sistem pemerintahannya, namun abai atau terkesan tidak peduli terhadap tugas utama mereka terhadap rakyat. Tindakan otoriter yang dilakukan tersebut adalah sifat sistem hukum totaliter yang selalu atau bahkan selamanya diterapkan, di mana juga telah tersebar di sebagian besar negara-negara Arab dan sejumlah negara lainnya. Karena itu, wajib atas rakyat untuk memilih segolongan dari mereka, yakni orang-orang yang khusus dari ahlul hali wal aqdi, yang memiliki sifat-sifat yang harus ada di diri mereka. Antara lain, pertama, berilmu, yang dapat membantunya untuk memikirkan permasalahan-permasalahan umum dan juga urusan-urusan politik. Kedua, berkemampuan dalam mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Ketiga, berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban pengawasan atas wewenang Dewan Eksekutif, baik itu pemerintah dan penguasa, supaya kemungkaran yang merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah tidak akan terjadi. Keempat, sikap adil juga harus dimiliki dan tentunya harus dilakukan, yang mana merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam jabatannya sebagai wakil rakyat. Rakyat yang bersatu untuk membentuk ahlul hali wal aqdi dapat dikatakan lebih kuat dari senjata untuk melawan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan, dan juga untuk mencegah tindakan zalim yang dilakukan oleh para penguasa yang mungkin saja akan mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang melegalisasi tindakan otoriter mereka. Oleh karena itu, di antara kewajiban yang sangat ditekankan adalah dengan mewujudkan syarat bersih dan juga netral dalam memilih segolongan khusus ini. Pembahasan yang kedua adalah mengenai masalah-masalah yang menyertai dalam pembentukan ahlul hali wal aqdi. Sebagaimana diketahui, muncul kekhawatiran terhadap adanya para pemain sandiwara di dalam ahlul hali wal aqdi yang
bukan dipilih oleh rakyat, melainkan keberadaan mereka di situ karena adanya campur tangan dari pemerintah dan intervensi oleh aparat dan lain-lain, yang kemudian memengaruhi jalannya proses pemilihan yang seharusnya dilakukan secara bebas, bersih, dan juga netral. Yang menjadi tanda bahaya berikutnya adalah dengan diakibatkan adanya para pemain sandiwara dalam tanda kutip ini di dalam lembaga perwakilan, maka membuat dewan dan lembaga perwakilan ini dicap sebagai simbol saja, bukan hakiki yang sebenarnya. Dan ini juga kemudian membuat kekuasaan rakyat menjadi hilang. Dewan dan lembaga perwakilan rakyat tersebut bahkan di zaman sekarang juga dijadikan sebagai alat dari perpanjangan kekuasaan, misalkan dari partai yang berkuasa, dan juga sebagai alat dari tindakan kesewenang-wenangan, perusakan, dan juga kerusakan. Karena itu, pembentukan Ahlul Halli al-Waqdi ini dirasa sulit dicapai tanpa adanya musyawarah dan juga kebebasan, dan ini juga sejalan dengan tuntutan reformasi Islam bahwa di dalam pembentukan Ahlul Halli al-Waqdi ini harus diisi oleh orang-orang yang memang independen dan juga benar-benar ahli dalam pembentukan undang-undang rakyat dan ahli dalam mengurusi kemaslahatan mereka, baik itu yang bersifat politik, sosial, dan juga administrasi ataupun finansial juga. Dan dalam hal ini mereka yang tergabung dalam Ahlul Halli al-Waqdi ini juga harus benar-benar bersikap lurus secara kebaikan dan juga tentunya cendekiawan, bijaksana, dan juga berwibawa, dan terus melaksanakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan rakyat dalam hal kebaikan.